Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah Mbak atau Teh Desi Damayanti ya. Kita akan ngobrolin nih tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri bersama Mbak Teteh dari Wong Surabaya ini gitu ya. Karena beliau pernah sempat belajar dapat beasiswa ke Nanjing, Tiongkok dari Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Oke. Tapi sebelum Anda kenal lebih dalam, kenal lebih lanjut atau ngorek-ngorek ini jeroannya gitu ya, silakan Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini sehingga akhirnya bisa memberikan banyak informasi bagi Anda semua. Oke. Gimana kabarnya Teh Desi atau Mbak Desi gitu ya? Alhamdulillah. Tambah cantik saja nih. Atau tambah bucin aja gitu ya. Oke, Mbak bisa diperkenalkan dulu mungkin dulu latar belakangnya gimana, silakan Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti, biasa dipanggil Desi. Jadi untuk awal kenapa saya bisa kuliah di China itu sebenarnya dari kelas 11. Dari kelas 11 itu saya udah pengen kuliah ke luar negeri karena saya waktu itu emang suka ngebaca buku, dan kebetulan buku yang saya baca waktu itu Ahmad Fuadi, yaitu tentang perantauan ya. Kemudian ada bukunya Bapak Dahlan Iskan juga, yaitu adalah Sepatu Dahlan. Di situ kayak kita diajarin kalau emang kayak orang yang sukses itu adalah orang yang ngerantau ya gitu. Jadi saya pengen keluar dari zona nyaman saya, dan kemudian saya cari cara gimana sih caranya saya bisa untuk kuliah ke luar negeri. Nah dari situ saya searching, tapi sebelum saya searching itu saya coba ngumpulin kedua orang tua saya dulu, yaitu ibu bapak saya yang emang sebenarnya itu keluarga saya bukan dari keluarga yang mampu ya. Nah waktu itu saya kumpulin kedua orang tua saya bilang gitu, Bu, Pak, saya mau bicara tapi tolong jangan marah. Kemudian saya bilang ke orang tua saya, Bu, Pak, saya pengen kuliah ke luar negeri. Dari situ tanggapan dari orang tua saya, kita itu bukan orang kaya, kita itu bukan dari keluarga kaya, mau pakai uang siapa kalau kita keluar negeri gitu. Ibu nggak bisa nyekolahin Mbak Desi keluar negeri gitu. Orang kita kalau misal kuliah, Mbak Desi kalau kuliah di Indonesia aja ibu nggak tahu bisa nyekolahin atau enggak. Nah, dari situ saya bilang ke orang tua saya, Bu, Pak, saya nggak butuh uang ibu sama sekali, saya nggak butuh, nggak minta uang ibu sama sekali. Dari sini saya cuma pengen ibu dan bapak ridho aja dan ikhlas saya untuk ke sana, kemudian mendoakan saya. Jadi saya nggak minta uang ibu bapak, saya cuma minta ibu ridho dan ibu doain saya gitu. Dari situ orang tua ridho dan orang tua mau mendoakan. Nah akhirnya alhamdulillah ya emang ada jalannya. Tapi sebenarnya waktu itu saya pengennya kuliahnya di Inggris, makanya waktu itu saya belajarnya IELTS gitu. Terus kemudian saya cari cara gimana untuk kuliah di Inggris, tapi qadarullah emang rezekinya di China ya. Akhirnya ada program dari Bapak Dahlan Iskan untuk kuliah di Nanjing, China. Saya mendaftar dan alhamdulillah juga mungkin saya salah satu orang yang beruntung karena saya nggak terlalu pintar waktu itu. Saya nggak pintar gitu, kemudian saya juga nggak dari keluarga yang kaya. Ya bisa dibilang saya beruntung karena saya memang punya niat dari kelas 11 yaitu untuk kuliah ke luar negeri, dan alhamdulillah ada jalannya. Dan saya waktu itu SMK, bukan SMA. Padahal orang SMK itu kan jarang banget ya dapat beasiswa karena kebanyakan langsung kerja gitu. Alhamdulillah ada jalannya. Oke, jadi kuncinya satu niat itu ya, niat. kayak gitu. Nah, setelahnya teknisnya gimana nih? Dulu mulai dari pendaftaran, biaya pendaftarannya gimana, dan biaya hidupnya di sana gimana, itu ngatur administratif, uang lainnya bagaimana, boleh diceritakan silakan Mbak Desi? Iya, sebenarnya untuk pertama kali itu kita disuruh bayar uang pendaftaran 20 juta. Nah kebetulan orang tua saya waktu itu emang nggak bisa ngebayarin 20 juta itu untuk uang pendaftaran, uang visa, uang pesawat. Akhirnya mau nggak mau saya harus cari cara gimana saya ngedapetin 20 juta itu. Sedangkan saya cuma dikasih waktu 3 bulan waktu itu untuk ngedapetin uang 20 juta. Akhirnya karena saya waktu itu juga suka ngebaca buku, dan saya ada baca buku namanya Jurus Kuliah ke Luar Negeri, yang mana menurut saya itu adalah bukunya bagus banget. Saya ngebacanya aja suka, apalagi orang lain, saya mikirnya gitu. Akhirnya saya lihat siapa penerbitnya, saya hubungin penerbitnya, saya bilang saya mau ngejual buku ini gitu. Alhamdulillah dari situ per bulannya saya dapat keuntungan bersih 20 juta. Jadi selama 3 bulan rata-rata 60 juta itu kalau dikalkulasiin gitu. Dari situ saya berangkat ke China gitu. Oke, jadi di mana ada niat, situ ada jalan ya. Iya. Nah, kemudian apalagi nih, biaya hidupnya di sana gimana? Uang pendaftaran, uang pakalnya, uang asramanya, dan sampai bisa mengejakan kaki belajar di Tiongkok, itu gimana tuh? Bisa dijelaskan? Kalau untuk beasiswa, saya itu sebenarnya partial scholarship. Jadi yang dibayarin itu hanya sekolah-sekolah di sana SPP gratis, asrama gratis gitu. Nah tapi kalau untuk biaya hidup itu emang bayar sendiri. Tapi kebetulan di China itu murah banget ya. Saya waktu itu per bulan itu dikirim 1 juta
dari orang tua. 1 juta itu dikit banget ya kalau kalian kuliah di Malang, 1 juta itu nggak dapat apa-apa gitu ya kan ya, apalagi kos-kosannya kan mahal di Malang gitu. Nah dari situ saya dikasih 1 juta per bulan, tapi menurut saya uang 1 juta itu bisa hedon kalau di sana. Dari 1 juta itu saya bisa nabung buat jalan-jalan ke Thailand, Singapura, Malaysia, terus Beijing, Shanghai gitu. Jadi the new sosialita. Iya gitu, karena menurut saya 1 juta itu udah banyak buat teman-teman saya. Ada yang per bulan cuma dikirim 600.000, 700.000 gitu. Jadi untuk uang makan emang murah banget. Bahkan satu orang itu per bulannya itu 200.000 kalau untuk uang makan aja. Jadi saya 1 juta itu 200.000 untuk makan, kemudian 200.000 untuk pulsa, kemudian ada uang jalan-jalan, ada uang nabung gitu. Emang saya bagi-bagi gitu. Oke, dan terus ada kendala bahasa nih. Gimana nih? Kan kita biasanya bahasanya Jawa gitu atau bahasanya Indonesia, tiba-tiba harus ke Cina pakai bahasa Mandarin, padahal kita juga cuma bisa bahasanya bahasa Inggris mungkin ya. Nah itu gimana kendala bahasanya waktu itu? Kalau di China sendiri itu sebenarnya orang-orang China itu jarang banget yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau meskipun kita bisa bahasa Inggris, menurut saya juga nol besar di sana karena mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Seperti kalau kita di Jepang, kita juga kalau ngomong bahasa Inggris orang-orang sana nggak bakalan ngerti gitu karena mereka terlalu suka dan sayang dan cinta banget dengan bahasa mereka sendiri sampai mereka kayak anti banget sama bahasa negara lain gitu ya kan ya. Nah dari situ saya bisa bahasa Inggris, tapi ketika di sana tetap nol besar. Akhirnya saya mau nggak mau ketika di sana karena belum bisa bahasa Mandarin, akhirnya saya pakai bahasa tubuh tuh. Mau makan, kayak mau ayam, akhirnya saya bilangnya mau kukuru kayak gitu. Nggak mau babi juga harus pakai bahasa tubuh dong. Gitu ya. Gitu. Karena emang dari awal emang saya nggak bisa bahasa. Nah akhirnya kita itu 1 tahun itu emang program khusus bahasa dulu, baru di tahun kedua ketiga itu kita masuk penjurusan. Jadi it's okay kalau kalian nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, kalian tetap punya kesempatan untuk kuliah di China. Oke, luar biasa. Kemudian apa nih perbedaan cara belajarnya di Indonesia dan cara belajarnya di Cina Tiongkok tuh? Mungkin bisa dijelaskan gimana tuh waktu itu bedanya? Oke. Yang paling kelihatan banget dari waktu itu saya diajarin di kampus saya itu adalah guru di kampus saya itu nggak boleh duduk ketika mereka sedang mengajar. Jadi guru itu dilarang untuk duduk sampai bel istirahat berbunyi gitu. Jadi guru-guru itu tetap akan berdiri mengajar, muter-muter gitu. Mereka karena nggak boleh istirahat, bahkan megang HP aja enggak gitu untuk ketika mereka mengajar gitu. Kemudian mereka juga sangat tepat waktu. Jarang banget saya ngelihat guru-guru atau laosu saya itu yang telat gitu. Kalau mereka telat, mereka pasti akan minta maaf ke kita. Maaf ya saya telat gitu. Nggak kayak misal mohon maaf ya, di Indonesia kan kalau untuk guru telat itu kan adalah hal yang biasa. Tapi kalau di China guru telat itu bagi mereka itu adalah aib bagi mereka. Oke, ada lagi mungkin perbedaannya sistem asramanya dan sebagainya. Gimana tuh Mbak Desi kira-kira? Iya, kalau di Indonesia sendiri kan kalau misal nih kuliah di Bandung, nah orang tua kita juga tinggal di Bandung gitu, rumah kita di Bandung, nah kita pasti kan nggak mungkin ngekos ya atau tinggal di asrama di kampus kita yang di Bandung itu. Tapi kalau di China itu beda, jadi meskipun kalian satu kota dengan kampus kalian, itu tuh kalian juga wajib untuk asrama. Jadi yang asrama wajib, asrama itu bukan hanya untuk mahasiswa internasional kayak kita, tapi mereka mahasiswa lokal pun itu wajib untuk tinggal di asrama. Mungkin itu akan mengajarkan mereka gimana caranya survive, sesimpel kayak gimana caranya untuk nyuci baju, masak kayak gitu sih. Oke ya. Terus kemudian apa perbedaan value-nya antara kultur warga Indonesia dan warga Cina ketika di sana itu apa nih biasanya perbedaannya? Atau pernah ngerasain homesick atau apa ya? Shock kultur atau apa gitu? Mungkin itu 3 bulan awal ya. Jadi kita ngerasa perbedaan banget itu mungkin di makanan. Mereka itu makanannya sangat amat berminyak. Nah kemudian porsinya itu gede banget gitu. Dulu itu saya beli di kantin, beli 1 nasi goreng aja kita kaget, buset ini gede banget. Akhirnya kita makan 1 piring bisa berempat, bertiga gitu. Tapi ternyata 3 bulan kemudian kita ketika makan itu kita ngerasa biasa. Akhirnya kita makan sendiri-sendiri gitu. Jadi lama-lama kita udah kebiasaan dengan cara hidup mereka, cara makan mereka. Akhirnya kita ngerasa makanan berminyak itu bukan hal yang aneh. Kemudian makan makanan dengan porsi yang gede itu juga bukan hal yang aneh. Kemudian mereka kalau makan itu sangat amat cepat. Jadi ketika saya udah kembali ke Indonesia, kalau saya lagi kumpul-kumpul sama teman, itu saya makan itu paling cepat. Bahkan teman-teman cowok saya aja kalah gitu. Oke, kita nyantai gitu ya. Iya, gitu. Mereka ngerasa makanan ketika makan itu
emang fokus makan mereka itu. Jadi mereka itu ngerasa waktu itu adalah segalanya gitu. Jadi jangan sampai waktu dihabiskan hanya untuk makan aja. Oh, oke. Sama ini apa menurut value apa atau kenapa bisa negara Cina itu bisa jadi negara adidaya gitu pada saat ini orang Indonesia jadi negara berkembang tiba-tiba pindah ke negara Tiongkok, Cina yang sekarang jadi negara adidaya, apa sih perubahan perbedaan terbesarnya sehingga ini mereka mau jadi bisa jadi negara adidaya kira-kira menurut Indonesia apa? Oke. Yang paling berbeda dengan negara lain itu mereka itu sangat strict banget dengan yang namanya sosial media negara lain ya. Semacam Google, YouTube, kemudian Instagram, WhatsApp, kayak gitu semua itu diblokir di China. Jadi kita nggak bisa ngeakses. Orang pasti kan berpikir loh, kemudian kalau misal mau ngebuka YouTube gimana, mau nge-Google gimana, mereka udah punya masing-masing itu. Jadi Gmail kita kan nggak bisa ngebuka, mereka itu punya juga email masing-masing sendiri gitu. Kemudian di sana itu juga ada semacam Google namanya Baidu gitu, Baidu. Nah itu semuanya udah lengkap, YouTube juga ada mereka. Jadi mereka itu nggak mau ketergantungan dengan perusahaan adidaya dari Amerika gitu. Mereka itu pengen ngebuat perusahaan sendiri gitu. Oke, luar biasa. Itu salah satunya yang itu bela negara itu ya. Mereka katanya sangat benar-benar mentransformasi kulturnya ke rakyatnya, bahkan ke mahasiswa dari negara lain. Itu bisa diceritakan nggak namanya tuh pengenalan kulturnya mereka dan bela negaranya mereka itu gimana tuh Mbak Desi? Iya, jadi di sana itu juga kita itu sering banget diajak ke museum China gitu. Jadi yang wajib itu bukan hanya kita orang internasional, mahasiswa internasional, tapi mahasiswa lokal itu juga sering diajak ke museum di China gitu. Jadi mereka diperkenalkan dengan histori mereka seperti apa, kemudian budaya-budaya mereka juga apa. Kita juga ada pelajaran tambahan yang wajib, yaitu adalah pengenalan budaya China. Yang ikut itu bukan hanya warga internasional, mahasiswa internasional, tapi juga warga lokal. Jadi di situ kayak diajarin semacam kaligrafi. Kalau di kita namanya kaligrafi ya, kalau mereka itu ya semacam kaligrafi tapi Hanzi gitu. Banyak banget diajarin tentang budaya-budaya, jadi mereka tetap bisa mengenal budaya mereka, histori mereka seperti apa gitu. Oke. Kita juga kan sedang mengembangkan boarding school property ya, yang sekolah non formal 12 bulan di Bandung belajar bisnis dan properti, dan kemudian ingin suatu saat dari sekolah kita tuh berangkatan lagi ke Nanjing Tiongkok juga beasiswa, dan bahkan Mbak Desi juga tertarik untuk ada ngajar gitu latihan di sana. Ada tanggapan nggak kalau lihat perbedaan dengan boarding school property kita, ada tanggapan nggak Mbak Desi gitu, kayak gitu? Iya, ini kebetulan saya sama Pak Yana kenal dari tahun berapa ya, 2020 ya. Dulu itu saya ngelihat Pak Yana itu masih boarding schoolnya itu masih di rumah biasa gitu. Sekarang alhamdulillah udah luar biasa banget ya, gede. Kemudian ada rencana untuk menyekolahkan anak-anak boarding school ke Nanjing, China ya. Kira-kira ada berapa orang Pak itu? Ya, mungkin 10-30% ya, sekitar 10-30 orang lah gitu. 10-30 orang bakalan di China itu, kemudian dibayarin juga ya. Itu enak banget itu. Saya aja pertama kan harus bayar 20 juta, tapi ini semua udah dibiayain dari Bapak ya. Sama uang sakunya juga gitu. Sama uang saku ya, per bulan. 1 juta per bulan itu ya, sama itu udah hedon banget Pak kalau di sana ya. Iya gitu. Tapi ada tanggapan Mbak Desi, ada apresiasi terhadap sekolah kami ini yang ya walaupun dari dulu masih gratis sekarang mau berbayar, itu ada tanggapan nggak kira-kira? Gitu. Menurut saya kalau mau berbayar itu merupakan juga bukan hal yang itu ya Pak. Menurut saya malah di sini itu meskipun berbayar ini, tapi mereka tetap akan dapat value yang lebih tinggi gitu. Apalagi tadi saya juga diceritain dengan murid Bapak itu katanya karena dia di sini dia bisa kenal sama Mary Riana, kemudian orang-orang hebat. Karena kan ketemu sama orang-orang hebat itu kan juga berbayar banget ya Pak. Kalau kita di luar sana itu bisa menghabisin uang berapa, tapi mereka bisa ngedapetin itu hanya dari emang boarding school ini gitu. Jadi menurut saya kalau misal emang Bapak ada program ke sana itu tuh luar biasa banget, dan Bapak kayaknya patut diundang untuk di acara-acara TV deh. Siap. Itu total udah berapa Pak muridnya? Kalau lulusnya semuanya udah 300-an lebih sih, 500 lebih. Alumni dan yang lagi incas di sini ya, kayak 300-500 sih, kayak gitu. Ya kita mau scale sampai 1000 orang nanti di gedung 5 lantai di daerah Geger Kalong Bandung sih, kayak gitu. Buat kalian yang di Bandung. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Desi bagi anak muda yang ingin belajar ke luar negeri, dan bahkan sampai tadi mau dari mulai Tiongkok sampai mau ke Inggris. Ada pesan mungkin biar menyemangati mereka, kira-kira silakan. Jadi untuk kalian yang pengen kuliah luar negeri itu salah banget kalau kalian itu bilang
kuliah ke luar negeri itu harus punya uang, kuliah ke luar negeri itu harus pintar. Saya dulu itu nggak juara kelas, kemudian saya juga bukan dari orang kaya, tapi saya bisa. Jadi menurut saya bekal pertama untuk kalian kuliah ke luar negeri adalah niat. Kalau kalian udah punya niat, itu kalian 1000 langkah lebih maju daripada teman kalian yang nggak punya niat. Meskipun dia punya uang, dia pinter, tapi orang yang pinter dan orang yang punya uang pun itu mereka belum tentu kuliah ke luar negeri kan ya Pak ya. Sedangkan orang yang udah kuliah ke luar negeri pasti dia punya niat untuk kuliah ke luar negeri. Jadi menurut saya bekal yang paling utama kalau kalian pengen kuliah ke luar negeri adalah niat. Dengan kalian niat, kalian bisa mengusahakan apapun, cari-cari di internet atau apapun, meskipun kalian nggak pinter-pinter banget, kalian nggak punya uang, tapi kalau kalian punya niat, menurut saya semua orang itu bisa kuliah ke luar negeri. Oke, luar biasa ya, kuncinya adalah niat gitu ya. Bahkan nggak pinter pun ketika udah di luar negeri di Cina, kita termotivasi dan jadi kompetitif ya, pengennya jadi angkanya naik terus dan nggak bisa tidur kalau belum belajar yang luar biasa gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, rekan-rekan, itu edukasi kita yang luar biasa. Saya undang langsung dari Jakarta, bahkan beliau asalnya dari Surabaya, tentang bagaimana sih cara kita kerja kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri walaupun tanpa pendidikan tanpa ada ranking yang luar biasa di sekolah, tanpa nggak pinter-pinter amat, nggak kaya-kaya amat, atau tanpa tanpa nggak bisa bahasa luar negeri juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada niat, tadi kata Mbak Desi ya. Oke, itu aja, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga bisa memberikan banyak manfaat lagi bagi banyak orang ya. Saya Yana Priyatna, saya senang berilmu dan saya senang berbagi. Sukses luar biasa, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Desi ya, Mbak Desi.